Selamat pagi Smart Listeners, Anda di 8 kota jaringan Smart FM Network, Anda yang ada di Jabodetabek dan juga Surabaya. Halo Smart Listeners, selamat bergabung bersama dengan kami dan selamat mengawali hari Anda dengan ngopi, ngobrol pintar dalam program Smart Happiness. Anda juga yang ada di Medan, kemudian Palembang, Pekanbaru. Saya juga menyapa Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin dan kota-kota di sekitarnya yang mungkin tidak saya sebutkan di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, boleh bergabung 0812 11 12 959. Kita masih bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional Leadership and Happiness yang masih membahas seputar kepercayaan dan kekecewaan. Apa hubungannya? Pak Arfan, di sesi sebelumnya saya bertanya nih bahwa kita selalu diajarkan untuk tidak mengontrol apa yang ada di luar kita. Tapi kalau misalnya kita berbicara seputar kepercayaan, itu juga ada ekspektasi yang tadi juga sempat Pak Arfan singgung. Ada harapan di sana yang tidak bisa kita kontrol. Ini gimana Pak Arfan? Siapa bilang kita nggak bisa kontrol? Oh ya, ternyata bisa ya? Bisa dong. Ya, kita bisa mengontrol, walaupun tidak 100% ya. Tapi kita paling tidak kita bisa mempengaruhi itu gitu. Itu bukan sesuatu yang uncontrollable. Oke. Kita bisa mengelola dong harapan. Misalnya, kita talk show Smart Happiness kan? Bisa nggak saya mengontrol, mengelola harapan dari pihak Smart FM? Maunya talk show-nya kayak apa? Saya akan tanya kan? Saya akan bertanya, ini Smart Happiness kita maunya diarahkan kemana? Oh, kata teman-teman Smart FM, jangan diarahkan ke politik, Pak. Oke, baik. Saya tidak akan mengarahkan Smart Happiness ini ke arah politik, oke. Terus maunya diarahkan kemana? Kan saya bertanya kan. Oh ya, sekarang ini sudah generasi milenial dan Gen Z banyak yang menjadi pendengar radio Smart FM. Tolong Pak, ini kata Mbak Uli nih ya, Mbak Uli atau Mbak Vivi atau Mas Markus bilang, tolong Pak Arfan, ini nanti talk show-nya dicari topik-topik yang lebih cocok untuk generasi milenial dan Gen Z. Ya, yang sekarang ini mungkin sedang cari kerja. Jadi masalah-masalah kayak begitu itu loh Pak yang perlu dibahas. Yang lagi cari kerja, yang lagi cari jodoh gitu ya. Yang mengalami masalah dengan atasannya di kantor, yang mengalami perbedaan konflik karena beda generasi, cara komunikasi yang berbeda. Tolong dong Pak dibahasnya ke arah sana Pak gitu. Oh, begitu. Apa yang sedang saya lakukan? Memahami harapan dan ekspektasi ya? Yes, itulah yang disebut sebagai managing expectation. Dan itu yang perlu dilakukan ketika orang percaya sama kita, ya, kita perlu bertanya kenapa Bapak percaya sama saya gitu. Tasya perlu bertanya kenapa Pak Arfan percaya sama saya. Ya, apa yang Pak Arfan lihat sebagai nilai lebih dari saya, nilai positif saya. Karena kalau kita mau menjaga kepercayaan, caranya gimana? Dengan memenuhi harapan tersebut. Oh itu, yes. Jadi kita harus tahu yang dia harapkan dari kita apa sih gitu. Karena kita hidup itu, hubungan kita sesama manusia itu penuh dengan ekspektasi. Saya punya ekspektasi kepada Tasya. Gitu ya, misalnya, Tasya juga punya ekspektasi kepada saya. Saya punya ekspektasi kepada Radio Smart FM. Radio Smart FM juga punya ekspektasi kepada saya dan pembicara lain yang ada di sini. Tugas kita adalah apa? Memahami ekspektasi itu apa gitu. Kalau saya kepada Tasya ya, saya punya ekspektasi misalnya dengan Tasya menjadi host acara ini makin bermutu, gitu ya, makin istilahnya makin kopi tadi ya, makin ngobrol pintar, gitu ya. Dan untuk itu saya punya ekspektasi bahwa Tasya harus punya persiapan. Nggak bisa kita talk show itu cuma tahu topik, tahu-tahu langsung bicara, itu nggak bisa. Kita harus ada persiapan minimal sehari sebelumnya, melakukan research, melakukan kontemplasi, pakai coret-coretan, udah mulai coret-coret nih pertanyaan apa nih besok yang akan saya tanyakan kepada Pak Arfan. Pertanyaan apa nih yang akan bisa mewakili Smart Listener, karena Smart Listener juga punya ekspektasi terhadap acara ini. Nah, kenapa acara Smart Happiness ini sebagai contoh ya? Kenapa acara Smart Happiness ini bisa bertahan dari tahun 2009 sampai sekarang itu sudah 15 tahun. Dan acara ini selalu ada di hari Jumat, gitu ya. Selalu di Jumat, nggak pernah di hari lain gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena acara ini Smart Happiness ini bisa mempertahankan ekspektasi dari Smart Listener, ekspektasi dari Radio Smart FM, ekspektasi dari semua stakeholder yang terlibat. Nah itu caranya. Kita bisa bertahan lama, long lasting sampai 15 tahun, karena kita bisa menjaga kepercayaan. Karena
Karena begitu, Smart Happiness ini kan ratingnya selalu nomor 1 kan di Smart FM ini kan. Nah, itu bukan zona aman buat saya gitu, bukan zona nyaman buat saya. Ini ratingnya nomor 1, tapi itu adalah zona waspada gitu. Karena semakin tinggi ratingnya, ketika saya salah ngomong, saya tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh stakeholder gitu ya, kekecewaannya akan makin besar gitu. Dan ketika kecewa, sulit dimaafkan gitu, ketimbang acara-acara yang ratingnya lebih rendah gitu. Jadi saya kembalikan ke pertanyaan Tasya tadi gitu. Siapa bilang ekspektasi itu nggak bisa dikontrol? Mungkin bukan dikontrol bahasanya, tapi bisa kita kelola kalau kita nomor 1 tahu dulu apa sih ekspektasinya, apa sih yang dibilang bagus dari saya, apa sih yang dibilang bagus dari acara ini, itu satu. Yang kedua, kalau udah tahu, penuhi itu. Nah, selama proses memenuhi itu perlu selalu minta feedback. I see. Karena kalau nggak ada feedback, nanti tahu-tahu sudah terlambat gitu. Jadi feedback itu, tujuan dari feedback itu adalah untuk mengantisipasi kalau ada kekecewaan yang kecil. Kan yang namanya kekecewaan itu kan dimulai dari hal-hal kecil ya. Nggak ada itu kecewa langsung 10 gitu, nggak ada nilainya. Pasti dari sedikit dulu, satu dulu. Oh, Smart Happiness ini ternyata sering rekaman. Nah, misal gitu ya, sering rekaman sehingga interaksinya tidak live. Oh, Smart Happiness ini ternyata tidak aktual, topiknya terlalu membahas hal-hal yang nggak ada kaitan dengan milenial dan Gen Z misalnya gitu. Nah, itu udah harus ditangkap dari awal sebelum dia menjadi api yang besar. Dari mulai riak-riak kecil kita tangkap. Nah, cara menangkapnya gimana? Itulah yang namanya feedback. Makanya feedback itu sesungguhnya saya selalu mengatakan, feedback is the breakfast for the champion. Itu kata seseorang, saya nggak ingat namanya. Tapi kalau saya ingin menambahkan gitu, feedback is not only a breakfast ya. Feedback is a breakfast, is a lunch, is a dinner, is a supper for the champion. Jadi dengan adanya feedback itu kita bisa, sebelum atasan kita marah besar gitu ya, ternyata ya, kita tanya setiap kurun waktu tertentu, misalnya sebulan sekali kita temuin atasan kita. Pak, Bu, apa yang sudah bagus dari saya? Apa yang perlu ditingkatkan dari saya? Bagaimana saya bisa membantu Bapak dan Ibu untuk bekerja lebih baik lagi di perusahaan? Mungkin sebulan sekali atau mungkin 2 minggu sekali kita perlu tanya gitu. Apalagi kalau kita orang baru ya. Kalau kita baru masuk ke dalam sebuah perusahaan, katakanlah baru hitungannya mingguan gitu. Mungkin setiap minggu, mungkin setiap hari Jumat kita perlu datengin atasan kita. Pak, saya sudah seminggu nih di sini. Gimana menurut Bapak? Apa yang bagus dari saya? Apa yang masih perlu ditingkatkan untuk minggu-minggu berikutnya? Apa yang menurut Bapak merupakan kekuatan saya? Apa sebetulnya harapan Bapak terhadap saya? Sebetulnya Bapak menginginkan saya itu seperti apa ya? Tolong, please give me feedback. Sehingga kita bisa mengelola semua harapan itu ketika harapan itu masih kecil gitu. Dan ini cara untuk mengantisipasi kekecewaan gitu. Jadi membangun kepercayaan sekaligus mengantisipasi kekecewaan. Caranya apa? Minta feedback. Tapi betapa banyaknya orang di dunia ini yang alergi mendengar kata feedback gitu. Bahkan kata feedback itu selalu dikatakan gini. Saya pernah membaca postingan gitu di Instagram gitu yang mengatakan ya feedback itu memang bikin muka kita merah gitu. Bukan itu. Feedback itu bagus. Feedback itu bagus. Misalnya contoh. Misalnya Tasya tadi sebelum siaran gitu ya. Karena lapar gitu, kemudian supaya talk show-nya bagus, makan nasi goreng tadi. Terlalu semangat makan nasi goreng gitu ya. Sebelum siaran ini kemudian ternyata ada cabai gitu ya, yang menempel di gigi gitu kan ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Mas Frisky yang pertama kali melihat Tasya? Mestinya harusnya ngomong bahwa itu ada cabai. Tapi karena nggak enak. Ya karena nanti Tasyanya malu, nanti Tasyanya kecewa gini, kemudian tidak menyampaikan. Nah, feedback itu sesungguhnya bagus. Tasya, mohon maaf tuh, ada cabai. Maaf ya, ada cabai. Langsung kan kita seneng kan? Nah, itulah perasaan kita ketika mendapatkan feedback. Tapi ada banyak sekali orang di dunia ini ketika mendapatkan feedback merasa kayak kebakaran jenggot gitu. Kayak merasa dapat celaan, kritikan, cacian. Padahal feedback is the breakfast, the lunch, the dinner, and the supper for the champion. Itulah cara kita justru untuk membangun kepercayaan. Minta feedback. Dan cara kita untuk mengantisipasi kekecewaan. Itu Tasya. Oke, baik. Saya mau lihat korelasinya kepada happiness, Pak Arfan, di antara kedua hal ini. Ya, jadi ketika, kan happiness itu terjadi ketika kita saling percaya ya. Nah, kalau kepercayaan menjadi rusak, ya, maka happiness akan menjadi rusak juga.
Karena Oke. kita akhirnya jadi punya musuh di Mhm, dunia ini, mhm, mhm. ya. Ketika orang kecewa pada kita, itu kita akan merasa diri kita tuh tidak berguna gitu loh. Karena kalau buat saya sih lebih lebih bagus gini, lebih bagus saya dirugikan daripada saya merugikan, Mhm. gitu ya. Lebih bagus saya dirugikan daripada saya merugikan. Kenapa? Kalau saya dirugikan itu mungkin saya cuma kesel. Dirugikan itu membuat kita kesel ya, benar nggak? Mhm. Kalau kita dirugikan kan kan kita kesel kan? Iya. Tapi kalau kita merugikan, apa perasaan yang akan terjadi? Kalau kita yang merugikan, ya kadang-kadang orang biasa aja ya. Itu biasa saja itu adalah perasaan pada jangka pendek. Hmm. Tapi jangka panjangnya apa coba? Kalau saya bayangkan ya, kalau Tasya dirugikan orang, kesel dong. Kesel, Tapi kalau Tasya merugikan orang, kecewa. no, yang kecewa orang itu. Kalau saya yang merugikan orang, bersalah, guilty. Menyesal. Ah. Kita akan merasa menyesal. Tapi seringkali penyesalan itu tidak datang langsung ya. Ketika kita merugikan orang lain itu, Mhm. kadang-kadang kita merasa senang juga gitu. Oh, rasain loh gitu kan. Tetapi secara jangka panjang kita akan merasa menyesal gitu. Dan kita Hmm. akan merasa diri kita itu nggak berguna gitu. Kenapa begitu? Karena setiap manusia diciptakan Tuhan di dunia ini untuk menjadi manfaat bagi sesama. Iya. Ketika kita merugikan orang lain, berarti kita tidak sedang tidak menjadi manfaat bagi sesama. Ketika kita merugikan orang lain, gitu Oke. ya. Dan itu yang akan mengurangi kebahagiaan kita. Kita menjadi tidak bahagia. Kenapa? Karena kita tidak sesuai dengan hitoh kita. Kita tidak sesuai dengan fitrah kita. Kenapa kita diturunkan Tuhan ke dunia ini? Untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik, betul? Mhm. Untuk membuat dunia ini menjadi lebih bermanfaat. Untuk menjadi manfaat bagi sesama. Itu kan alasannya. Alasan Tuhan kenapa mengirimkan kita ke dunia. Iya. Ternyata kita nggak sesuai dengan alasan itu. Kita tidak sedang menjalankan nilai-nilai kita sebagai manusia, tetapi kita sudah merugikan orang lain. Hmm. Ketika kita mengecewakan kan, Mhm. ketika kita mengecewakan, membuat orang kecewa kan berarti kita merugikan orang kan, benar nggak? Benar. Mhm, mhm, mhm. Ketika kita mengecewakan orang lain, berarti kita sedang merugikan orang. Dan ketika kita merugikan orang lain, kita tidak hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena Tuhan mengirimkan kita ke dunia ini, ke muka bumi ini, bukan untuk mengecewakan orang lain. Tuhan mengirimkan kita ke muka bumi ini untuk membuat kita bahagia. Dan membahagiakan orang lain. Memberi manfaat itu kan membahagiakan orang lain gitu. Nah itu yang akan terjadi ketika kita tidak memberikan, ketika kita membuat orang lain kecewa, itu akan menjadi bumerang. Istilahnya akan bounce backnya kepada kita sendiri. Ternyata, oh kamu ini nggak hidup seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi ibarat ballpoint ini diciptakan untuk apa? Untuk bermanfaat bagi manusia. Apa itu Menulis. manfaatnya? Menulis. Nah kalau ballpoint ini digunakan untuk mukul kecoa, misalnya gitu ya. Berarti ballpoint ini tidak sedang berada pada fungsinya. Dan dia tidak sedang berada pada jalurnya. Dan ketika kita keluar jalur, kita akan keluar dari yang namanya happiness. Itu Tasya. Oke, baik Pak Arfan. Izin juga saya tanyakan begitu ya. Tapi kan kalau Pak Arfan bilang bahwa happiness itu adanya di IQ kita, di pikiran kita, begitu Ya. kan? Kita yang kontrol itu semua. Apakah kita nggak punya kontrol untuk itu Pak Arfan? Mungkin merendahkan kekecewaan. Nah, agar mungkin happiness kita tetap tinggi, tapi kekecewaan kita ya kita kontrol di otak, ya udahlah kita turunkan gitu. Mungkin ya udah kita nggak perlu berharap banyak sama orang lain, sama dia udah 3 aja, sama dia semua orang disamaratakan 3 begitu, nggak usah percaya-percaya banget. Apakah ini juga sikap yang tepat atau bagaimana? Izin Pak Arfan untuk dijawab di sesi yang terakhir. Dan kita akan kembali Smart Listeners untuk Anda di Smart Happiness. Pastikan Anda bergabung, sudah hampir kita mendekati sesi yang terakhir. Dan Anda bisa sekali lagi di 0812 11 12 959 untuk bergabung bersama dengan kami. Kami kembali Smart Listeners untuk Anda di sesi yang terakhir dalam program Smart Happiness di kesempatan pagi hari ini. Kami sekali lagi mengundang Anda di 0812 11 12 959. Pak Arfan, mungkin boleh untuk jelaskan begitu ya kepada kami. Apakah tindakannya tepat begitu? Agar kan tadi Pak Arfan bilang bahwa kepercayaan itu sama dengan berbanding lurus dengan kekecewaan. Dan akhirnya juga berdampak pada kebahagiaan. Nah, udahlah biar kita bahagia Pak Arfan. Ya harapannya atau kepercayaannya kita turunin aja nih. Udah nggak usah banyak-banyak percaya sama orang. Apakah itu jadi salah satu tindakan yang tepat Pak Arfan untuk itu menjaga level kebahagiaan kita?
Ya, pertanyaan Tasya itu tadi kan, ini happiness siapa nih yang mau kita bahas? Hmm. Pertanyaannya, happiness orang yang percaya kepada orang, atau happiness si korban, atau happiness si pelaku? Nah itu, Si pelaku, Pak Arfan. si pelaku. Mm. Pelaku itu maksudnya orang yang sudah mengecewakan kita itu Oh, kan? sorry, berarti korban, orang yang dikecewakan. Nah, itu maksudnya. Kalau happinessnya saya sebagai korban Mm. nih ya misalnya, atau Tasya sebagai korban lah ya, Tasya sebagai korban. Tasya sudah percaya pada seseorang, ya, kasih nilai tinggi ke dia. Ternyata orang itu mengecewakan kan? Mm. Nah, bagaimana Tasya mengelola kebahagiaan Tasya kan? Mm. Cara mengelola kebahagiaan ya ambil maknanya apa sih? I Maknanya apa see. sih? Mm. Makna dari hal ini apa sih gitu? Karena segala sesuatu tidak akan pernah terjadi di dunia ini tanpa izin dari Allah. Mhm. Semua itu harus melalui izin Allah, izin Tuhan gitu. Nah, apa maknanya? Apa pembelajaran yang bisa saya ambil dari sini? Itu aja yang harus dicari. Ketika kita menjadi korban gitu. Mhm. Apa pembelajarannya? Pembelajarannya adalah kalau ekspektasi sama orang itu jangan tinggi-tinggi. Mm. Harus yang sewajarnya saja, apalagi orang yang belum kita kenal misalnya. Kasih dari 1 sampai 10, kasih 5 aja deh gitu. Jangan buru-buru ngasih angka 8 9 gitu. Jangan buru-buru, 5 saja dulu sambil kita lihat, nanti kita evaluasi. Mhm. Kalau ternyata bagus, bolehlah nanti dari 5 naik ke 5,5. Bagus lagi, naik ke 6, bagus lagi 6,5. Jadi kepercayaan itu adalah sesuatu yang diberikan secara bertahap. Jangan belum Oke. apa-apa kita terpukau oleh penampilan orang. Mhm. Mhm. Kan seringkali kita melihat melihat orang itu kan kagum gitu ya. Mm. Mm. Ya, jadi saya seringkali menyebut itu sebagai 5K gitu. Ya, ketika melihat orang itu kagum, kemudian setelah kagum itu apalagi itu K-nya itu. Intinya nanti ujungnya tuh kabur gitu ya. Kecewa kabur gitu. Ya, jadi eh, sedikit-sedikit lah kita percaya sama orang tuh harus ada tahapannya. Jangan langsung Mhm. buru-buru begitu ketemu lihat penampilannya dan sebagainya langsung kagum, langsung percaya total gitu. Dan setelah itu kaget. Ya setelah kaget kemudian kecewa kemudian kabur gitu ya. Jadi eh, itu di sisi korban ya kalau kita menjadi menjadi korban gitu. Tapi kalau kita menjadi pelaku gimana? Kan seperti itu. Mm. Kalau jadi pelaku ya ketika kita dipercaya sama orang, sadarilah bahwa Anda sedang memasuki zona waspada. Karena ada banyak sekali orang di dunia ini ketika mendapatkan kepercayaan dari orang, kemudian merasa dirinya berada pada zona aman, Mhm. zona nyaman. Akhirnya jadi lengah, akhirnya jadi eh, terlena, akhirnya jadi memanfaatkan kepercayaan itu untuk bersenang-senang. Padahal kepercayaan itu, ujung dari kepercayaan itu bukan bukan ujung ya. Sisi berikutnya dari kepercayaan itu adalah yang namanya kekecewaan gitu. Dan kalau kita bicara kehidupan di kantor, yang namanya atasan itu, atasan Anda itu punya pikiran, punya hati, punya mata juga yang bisa melihat gitu, ya. Jadi kalau atasan Anda tidak memberikan feedback kepada Anda harus tanya gitu, karena boleh jadi dia punya sesuatu dalam pikirannya yang dia nggak enak menyampaikan kepada Anda tuh nggak enak gitu, tapi dia tumpuk dalam pikirannya gitu. Mhm. Tanya, Pak, apa yang perlu saya tingkatkan, Pak? Bagaimana cara saya supaya membuat Bapak menjadi lebih terbantu lagi di kantor ini? Tanya gitu. Mhm. Dan tanya itu adalah meminta feedback itu adalah cara untuk meningkatkan kepercayaan berlipat-lipat gitu. Karena orang itu suka kalau ditanya sesuatu yang bertujuan untuk melayani si atasan itu Ya. gitu. Mhm. Mhm. Orang itu suka gitu kalau ditanya. Sama halnya juga kalau saya bertanya pada Tasya kan, Tasya, apa ya yang perlu saya lakukan supaya Talkshow Smart Happiness ini menjadi lebih bagus lagi? Tolong please give me feedback. Apa yang sudah bagus Tasya? Apa yang masih perlu ditingkatkan? Tasya kan seneng. Mhm. Mhm. Jadi itulah yang terjadi pada semua orang. Termasuk pada atasan kita masing-masing, termasuk pada customer kita. Tanya. Ya. Dan dengan bertanya sebetulnya kita bisa mengantisipasi yang namanya kekecewaan itu gitu. Kalaupun ada hal yang kurang bagus, yang kurang sesuai, itu belum sampai pada level kecewa belum, tapi baru baru berpikir kok begini ya kita. Itu udah langsung kita Hmm. antisipasi, kita langsung kita ubah. Itulah yang namanya managing expectation. Managing expectation. Oke, Pak Arfan, ini karena waktunya terbatas, saya izin untuk bacakan beberapa respon dari Smart Listeners ya. Sudah ada Silakan Pak dong. Alex Andaro dari Pontianak, cuaca berawan di sana katanya. Topiknya kata Pak Alex, Pak Arfan berkaitan dengan pasangan antara pria dan wanita yang awalnya udah percaya saling berjanji menempuh hidup bersama, malah melakukan selingkuh di belakang yang akhirnya berujung kecewa katanya.
Dan Pak Alex juga mengalami dulu dengan pasangan hingga tidak percaya lagi karena sudah sering dikecewakan katanya Pak Alex. Oke. Oke, kemudian bergabung bersama dengan kami dari Manado, Pak Dr. Noldi. Pagi Pak Arfan, mana yang lebih penting feedback atau kritik katanya? Oke. Dan Ya. ini juga izin nanti dijawab langsung ya Pak Arfan ya. Kemudian Pak Gunario, ini Assalamualaikum, selamat pagi. Apakah mungkin topik bahasan Jumat Minggu yang akan datang diumumkan pada akhir sesi acara ini? Waduh Pak Arfan, langsung diberikan kepercayaan lagi nih. Oke, dan kami juga menyapa Anda yang ada di YouTube channel Pak Sasongko Jakarta Pusat. Selamat pagi Pak Sasongko, terima kasih sudah bergabung. Pagi Pak Arfan dan Mbak Tasya, menurut Pak Sasongko kepercayaan adalah iman. Hanya percaya pada Tuhan, bila percaya pada yang lain terlebih pada manusia pasti akan kecewa katanya. Terima kasih, salam Jumat berkah katanya. Oke Pak Arfan, boleh silakan. Ya, pertama Pak Gunario memang topik smart happiness nggak bisa diumumkan dari seminggu sebelumnya karena topiknya harus aktual gitu sesuai dengan apa yang terjadi pada minggu itu gitu ya. Jadi mohon maaf belum bisa ya. Tapi ikuti terus di IG saya ya di @arfanpradiansyah itu Anda akan tahu topiknya sehari sebelumnya gitu ya. Kemudian tadi Pak Alex Adaro di Pontianak tadi kepercayaan pria dan wanita ya suami istri kemudian ada yang selingkuh. Ya betul karena kepercayaan itu udah tinggi sekali diberikan kan. Ketika kita mau menikah sama seseorang, bayangkan ya, Tasya mau menikah dengan suami, itu udah ngasih kepercayaan berapa tuh levelnya? 1 sampai 10? Saya 90 Pak. Udah 9 gitu nilainya. Jadi ketika selingkuh itu jatuhnya juga berat gitu. Jadi ketika kita percaya pada orang lain, sebetulnya kita masuk dalam kondisi yang rapuh, yang namanya fragile gitu. Atau vulnerable, bahasa Inggrisnya itu vulnerable ya. Jadi kita sudah menyerahkan diri kita pada seseorang, itu kita berada dalam kondisi yang rapuh dan penuh bahaya. Penuh resiko itu. Nah, ketika dikecewakan, itu maka jatuhnya akan sangat sakit sekali. Itu yang namanya selingkuh. Kecewanya sangat besar. Kemudian tadi Dr. Nodi dari Manado, feedback sama kritik, ya kritik itu adalah bagian dari feedback. Ya, feedback itu bisa feedback yang positif, namanya positive feedback, bisa feedback for improvement, itu yang seringkali kita katakan sebagai kritik. Tapi itu semua adalah bagian dari feedback. Dan feedback itu adalah cara kita mengelola kepercayaan, cara kita mengantisipasi kekecewaan gitu. Kemudian mengenai iman ya, iman dengan Tuhan itu beda dengan percaya sama manusia, itu dua hal yang berbeda, Pak Sasongko. Itu dua hal yang berbeda, ya. Baik. Jadi itu tadi ya, kembali kepada topik kita, inti dari yang ingin saya sampaikan adalah manusia itu komponen kebahagiaan itu adalah ketika kita punya hubungan yang baik dengan orang lain. Dasar hubungan itu adalah trust. Tetapi kalau dipercaya sama orang, jangan masuk zona nyaman, jangan masuk zona aman. Justru kalau Anda dipercaya sama orang lain, masuklah ke dalam zona waspada. Karena kepercayaan itu adalah seperti sisi mata uang, satu sisinya lagi adalah kekecewaan. Semakin besar kepercayaan, semakin besar pula kekecewaan kalau kepercayaan itu tidak dijalankan dengan baik. Baik, oke, terima kasih Pak Arfan untuk insight-nya di pagi hari ini. Semoga bisa menjadi sebuah vitamin ya Smart Listeners, asupan untuk Anda menghadapi weekend di hari Sabtu dan juga Minggu. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Anda juga yang mungkin mendengarkan dan belum sempat untuk bergabung, tidak masalah. Terima kasih kami ucapkan. Dan ini dia akhir dari perbincangan dalam program Smart Happiness. Saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.